Ini pujiannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam ini, sang pencipta manusia, sang pemberi kuasa kepada kita. Dia memberikan pujian kepada kita, dia memberikan harapan kepada kita, dan dia memberikan pintu yang luas yang ingin kita masuki, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga kita berlindung dari siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapkan kebahagiaan dan kita tidak menantikan ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, yaitu siksanya Allah atau azab Allah dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi penutup, amaliyah kita menjadi penutup, termasuk doa-doa kita menjelang berbuka ini akan dikabulkan oleh Allah dan menjadi penutup amaliyah terbaik setiap amaliyah selama Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita dan insya Allah Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai di bulan Ramadan. Komentar Mas John hadir kali ini dalam sesi tausiah singkat menantikan jelang berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik, sahabat Komentar Mas John, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG kali ini dalam judul Amal Sunnah Menjelang Berbuka Puasa. Semoga kita nanti dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah, salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita berpuasa mendatangkan doa-doa terbaik menjelang kita berbuka puasa. Di antara zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab Al-Azkar disebutkan bahwa orang yang banyak melantunkan zikrullah ketika menjelang berbuka puasa, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Bahkan nanti ketika orang itu berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang atau lafal yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ketika kita menjelang berbuka, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, aku minta kepadamu ridhamu ya Allah. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berpuasa, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka disitulah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa lapar dan haus dahaga kita korbankan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sangat menghargai amaliyah kita. Saking Allah menghargai amaliyah kita, maka doa-doa kita, doa yang kita harapkan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah memberikan jaminan doa bagi orang yang berpuasa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka sebaiknya ketika kita sambil menunggu berbuka puasa, perbanyaklah dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, hanya ridhamu yang aku harapkan. Hanya ridhamu. Karena apa? Ridhamu lah yang menciptakan dan menjadikan diri ini menuju surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah
jauhkan diri hamba, jauhkan hamba yang lemah ini dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Jamaah rahimakumullah, setiap manusia keinginannya cuma satu, kebahagiaan, dan kebahagiaan yang paling hakiki adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang dinantikan. Dan orang semua menantikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perlindungan yang sangat ajaib, perlindungan yang sangat luar biasa. Kita mohon perlindungan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, siapa yang mampu bertahan dengan siksanya Allah? Siapa yang mampu bertahan dengan azab yang Allah kirimkan? Karena azab neraka begitu pedihnya, begitu panasnya. Allah gambarkan dalam sebuah hadisnya dari Rasulullah, ketika kita menginjak satu bara api saja, kaki ini menginjak bara api, siksanya api nerakanya Allah, maka langsung otak kita langsung akan mendidih. Karena apa? Saking panasnya bara api neraka. Bagaimana dengan siksanya Allah? Ketika Allah sudah siksa kita, Allah ancam kita, Allah azab kita yang jauh lebih luas, jauh lebih besar. Maka itulah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diawali dengan hanya minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar amaliyah kita menjadikan amaliyah yang terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan ada sekecil apapun keinginan kita, sekecil apapun yang amaliyah kita yang kita tujukan bukan untuk Allah, Allah akan marah. Allah menyiksa kita, Allah menuduh kita karena kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya mencari ridho Allah, mengharap ridho Allah adalah bagian yang terbaik yang ingin Allah harapkan untuk kita minta pada Allah. Dan doa itu ketika menjelang berbuka sangat dianjurkan dan insya Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bukan hanya sekedar ridhonya, tapi apa? Al-jannah. Jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berlindung kepada Allah dari azab, dari siksa, dari tempat yang tidak menyenangkan. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, di dunia ini ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, maka kita sangat tidak suka, sangat kesal, sangat tidak menyenangkan. Apalagi siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari orang-orang yang terdekat kita akan mendapatkan bunga-bunga kebahagiaan. Kenapa? Karena pujian itu adalah bagian dari keinginan. Ini pujiannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam ini, sang pencipta manusia, sang pemberi kuasa kepada manusia. Dia memberikan pujian kepada kita, dia memberikan harapan kepada kita, dan dia memberikan pintu yang luas yang ingin kita masuki, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga, kita berlindung dari siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan kebahagiaan dan kita tidak menantikan ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, yaitu siksanya Allah atau azab Allah, dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi penutup, amaliyah kita menjadi penutup, termasuk doa-doa kita menjelang berbuka ini akan dikabulkan oleh Allah dan menjadi penutup amaliyah terbaik setiap amaliyah selama Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita dan insya Allah Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat komentar Mas John, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Demikianlah tausiah singkat komentar Mas John Religi bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG dalam sesi
menantikan jelang berbuka puasa di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda. Demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yasir SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out guys.